Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan mengucapkannya pakai alif lam. Assalamu ya. Assalamu. Jadi jawabannya waalaikumsalam. Pakai alif lam juga ya. Kalau saya bilang salamun alaikum, nah itu boleh jawabnya waalaikumsalam. Kalau saya mengatakannya assalamualaikum berarti waalaikumsalam. Dua-duanya harus pakai alif lam ya. Saya kum salam. Kum salam kurangnya waalaikumsalam. Waalaikum salam. Sana segitunya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu ya. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah, kita dapat berkumpul kembali. Sesungguhnya sih tidak apa-apa juga kalau ada bapak-bapak juga, sebenarnya nggak ada halangannya sebenarnya, Mbak ya. Boleh ada bapak-bapak kan di sini ya, boleh, tapi armungun bapak-bapak. Itu ya, tingkunon di mana-mana pengajian kebanyakan ibu-ibu ya. Jadi nggak tahu di mana yang ada bapak-bapaknya tuh. Pada zaman Nabi mah terbalik, yang ngaji itu bapak-bapak, nanti disampaikan ke istri-istrinya di rumah, gitu. Ya, nah, sekarang berarti ibu yang menyampaikan ke bapak-bapak nanti di rumah, ya. Ya, jadi harusnya kan kebalik ya harusnya ya, bapak-bapak yang mendakwahi istri gitu harusnya ya. Ini mah bapak-bapaknya enggak. Sekarang di mana bapak-bapak? Suami ibu di mana sekarang? Oh, ada di rumah. Ada yang di rumah ya. Ada yang masih kerja, yang punya suami maksudnya ya. Ada yang mancing. Ada. Mancing wae atuh. Mancing wae atuh. Mancing melulu ya. Kebanyakan teuing ikan ya, banyak mancing wae. Terlalu banyak ikan. Jadi kemarin kita dapat mancing dari Kuningan can habis-habis. Mancing wae atuh. Ya. Besok hari Senin mancing lagi. Mancing wae atuhnya. Saguling besoknya ya. Saya ngajak bapak-bapak tapi cuman sedikit. Oh jangan ibu-ibu. Nanti biar ibu-ibu disampaikan oleh bapak-bapak bahwa saya telah mancing gitu. Jadi hari Senin, kalau besok saya ada acara, Seninnya kita ada acara mancing ya. Judulnya, ibu-ibu perlu tahu ya, judulnya itu Ridwan Lisa. Judul acaranya Ridwan Lisa. Rela dengan kawan-kawan lingkungan Saguling. Kalau nanti ke Sumedang ada acara
Survei Sumedang bersama Roni, Agus dan Yudi. Survei Sumedang bersama Roni, Agus dan Yudi, disingkat Susurayud. Ya emang saya bikin acaranya gitu sih, disingkat kan. Emang kan disingkat. Ya. Ngararaku lah nurayun. Jadi ibu-ibu, padahal pengajian itu berlaku untuk bapak dan ibu juga harusnya. Tapi kenapa yang ada di ibu-ibu doang? Apakah bapak-bapak sudah cukup ilmunya? Gimana? Kalau sudah cukup ilmunya, ibu-ibu yang nggak usah kesini atuh, ke bapak saja ngajinya. Ya. Oh iya, lagi pengajian juga ya sekarang. Ada juga yang mengadakan pengajian ya. Ya, bagus. Jadi ilmu bapak dan ibu itu jadi banyak berarti kalau gitu mah ya. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Ya, itu bagus ya. Soalnya kan perjalanan dari rumah ke sini teh ibu itu perlu perjuangan. Komo dalam keadaan hujan becek, perlu perjuangan. Hanya kekuatan dari Allah lah yang mampu menggerakkan ibu sini ke sini. Beruntunglah ibu sampai di sini. Sebab ada orang yang tidak diberi kekuatan ke sini, cicing di rumah. Nah, lagi pula ini nggak kurang terdengar nih suara speaker dari sini. Ya, ke rumah saya apalagi nggak sampai, nggak terdengar. Kurang tinggi mungkin ya. Kalau tinggi mungkin bisa menjangkau lebih jauh, ada manfaatnya buat yang di rumah. Mungkin ada yang sedang kurang sehat tapi pengen ngaji, ya bisa dengar dari rumah. Atau memang belum sempat datang tapi ingin mendengarkan pengajiannya, bisa kan sampai gitu. Alhamdulillah ibu-ibu mah sampai di sini ya. Insya Allah dari rumah ke sini dihitung langkahnya Bu sebagai kebaikan. Dihitung langkahnya sebagai kebaikan, kemudian angkat derajatnya, kemudian dihapus dosanya. Lebih jauh, lebih banyak langkahnya berarti ya. Yang dekat masjid berarti nguriling heula kan itu. Agria heula kamu. Biar pahalanya banyak. Iya. Ibu padahal yang di luar masih bisa di sini ya Bu ya. Yang di luar. Oh lagi haid ya. Alhamdulillah saya belum haid. Jadi saya bisa di sini. Ibu-ibu, mohon maaf saya mau tanya, apakah ibu-ibu ada yang sudah pernah ibadah haji? Tolong acungkan tangannya yang sudah pernah ibadah haji. Satu ibu haji, terus Bu Haji Aum ya. Ada lagi? Terus ada yang pernah umroh? Mohon acungkan tangannya. Oh banyak ya. Umrah. Ada yang pernah ke luar negeri? Ada yang pernah naik pesawat terbang? Ada. Maksudnya domestik ya, antar pulau maksudnya ya. Ada. Jadi ada yang pernah ibadah haji ke tanah suci, ada yang ke luar negeri selain ke tanah suci, ada yang pernah naik pesawat ya. Ada yang belum pernah haji, belum pernah umroh, belum pernah naik pesawat, ada. Ada. Iya, amin ya. Semoga ya yang belum ibadah haji semoga diberi jalan untuk beribadah haji. Terus nabung acan. Pengen ibadah haji tapi itu nabung gitu ya. Harus mulai nabung sebab di Bandung ini waiting list itu, daftar tunggu itu sampai 25 tahun. Jadi kalau sekarang ibu nabung tahun ini insya Allah berangkatnya 2050. Kalau ibu usia sekarang 40 tahun berarti 65 tahun insya Allah dipanggil kalau dari Bandung. Sebab di Bandung ini kan muslimnya sangat banyak ya. Jadi antriannya juga sangat panjang.
Nah ya, kita bahas ibadah haji sekarang. Jadi kalau mengikuti jumlah penduduk ya, Indonesia ini jumlah penduduknya 270-an, 270 jutaan. Ya. 270 jutaan, muslimnya sekitar 250 jutaan. Maka jatah untuk jamaah hajinya atau kuotanya 1/1000, 0,1%. Jadi 1 mewakili 1000 orang, yaitu 250.000 orang. Bayangkan ibu 1 orang kepilih dari 1000 orang untuk 1 tahun. Betapa beruntungnya itu ya. 1 mewakili 1000 orang. Karena di kita memang muslimnya banyak, kemudian melahirkan hasrat ibadahnya juga sangat tinggi, sehingga ngantri sampai bertahun-tahun harus ya. Dan teknis pemberangkatannya pun cukup sulit, harus dikelola langsung oleh pemerintah karena banyak. Tapi kalau negara-negara lain yang kecil, yang minoritas muslim, mereka ibadah hajinya dikelola masing-masing sendiri, nguruskan. Sekumaha orang rek berangkat ke Jakarta gitu, nyalira. Kumaha orang pada berangkat ke Sumatera, ke Kalimantan, kayak gitu, ngurus sendiri. Tapi di kita mah diurus oleh Kementerian Agama. Kalau sekarang dikelola langsung ya, kita tinggal store, kemudian nanti ada bimbingan manasiknya, kemudian dibagi paspornya, dibagi peralatannya, koper segala macam sudah dibagi. Bahkan ada KBIH ya, kelompok bimbingan ibadah haji. Itu juga sebagai upaya untuk mengkoordinir jamaah haji dari Indonesia. Terlebih-lebih jamaah yang sudah lansia ya, itu butuh sekali bimbingan. Nah, kemarin ketika kita dilanda COVID-19 itu jadi ada pembatasan di tanah suci, sehingga menumpuk jamaah di kita, jadi menumpuk. Dan yang diutamakan waktu itu adalah yang di atas 70 tahun. Maka yang di bawah 70 tahun wayahna menunggu ya. Nah, sekarang sudah mulai normal lagi. Yang muda sekarang boleh berangkat. Alhamdulillah sekarang adik saya yang bungsu dari Cianjur juga sudah berangkat. Kemudian kakak ipar saya juga dari Bogor juga sudah berangkat. Kemudian kakak ipar satu lagi yang dari Sumedang belum berangkat. Sekarang sudah mulai normal kembali, yang muda sudah bisa berangkat seperti semula. Dan memang idealnya ibadah haji itu masih muda, karena ibadah haji itu kebanyakan mengutamakan kekuatan fisik ya Bu ya, gerakan, bukan hanya bacaan tapi gerakan. Bacaan masa kedik Bu, ibadah haji Bu. Kalau ibu misalnya tidak banyak hafal doa atau bacaan apapun, yang penting bisa gerakan. Niat saya umroh, niat saya haji, cukup seperti itu. Kemudian ketika umroh, ketika tawaf, ibu baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Terus saja begitu. Tambah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup bacaan nama sakit itu tadi. Selebihnya gerakan fisik. Bayangkan kalau sudah lansia, itu gerakannya pasti berkurang. Maka segeralah bersiap untuk berangkat ibadah haji itu selagi masih muda. Mun bisa mah begitu brol ke alam dunia, daftar haji. Jadi pas 25 tahun berangkat. Mun bisa mah gitu Bu tah. Ibu kado putra brol ke alam dunia, langsung daftarkan. Daftarkan Bu, 25 tahun yang akan datang insyaallah. Jadi pas 25 tahun itu kan masih jag-jagnya. Saya dulu berangkat 29 tahun ya. Tahun 97. 29 tahun saya. Masih gagah lah gitu ya waktu itu mah. Masih jag-jag. Ya, masih jag-jag.
malahan mah supir angkot oge bogoheun lalaki eta kalalaki bogoh dar Gusti ampun itu ya. Nah, apa bedanya haji dengan umroh? Kalau haji harus di bulan haji, kalau umroh mah di setiap bulan boleh itu ya. Kemudian dalam pelaksanaannya haji itu ada wukuf dan lempar jumroh. Umroh tidak ada. Umroh mah hanya niat sambil berihram, tawaf, sa'i, tahallul. Udah segitu. Tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada lempar jumroh di Mina. Itu bedanya. Ya. Jadi umroh mah kapan saja boleh. Kalau haji mah harus di bulan haji. Ya. Nah, pembagian haji itu ada 3 macam. Satu haji tamattu namanya. Haji disebutnya bersenang-senang dulu. Haji tamattu itu mendahulukan umroh kemudian haji. Ya. Sedangkan yang kedua haji ifrad. Berhaji dulu baru umroh. Yang ketiganya haji kiron. Disatukan niat haji dan umrohnya bareng. Gitu ya. Kebanyakan jamaah haji Indonesia itu tamattu. Mendahulukan umroh dulu baru ibadah hajinya itu ya. Nah, pembagiannya biasanya di kita itu menjadi 2 gelombang teknisnya itu. Gelombang pertama berangkat dulu dari tanah air langsung terbang pakai pesawat ke Madinah, langsung ke bandara di Madinah. Kalau dulu waktu saya belum ada bandara Madinahnya, tetap ke Jeddah dulu, King Abdul Aziz. Sekarang mah ada di Madinah bandaranya. Langsung turun di Madinah, kemudian sholat fardu selama 8 hari di Masjid Nabawi untuk mengejar 40 kali sholat. Bahasa Arabnya sholat arba'in. Jadi sholat arba'in itu lain niat sholat arba'in. Sholat sunatan arba'in lain. Biasa we sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh terus selama 8 hari dihitung-hitung kan jadi 40 kali. Maka disebutlah itu sholat arba'in. Diusahakan cukup 40 ya selama 8 hari atau 8 hari setengah lah gitu ya. Oleh karena itu ketika di Madinah berarti ulah tinggalin sholat berjamaah gitu. Kan arba'in 40-nya. Mengenai sholatnya di hotel wae berarti kurang tina arba'in. Bisa jadi 30, lain arba'in 30 mah salasin. Arba'in mah 40, lamun 30 mah salasin. Gitu. Jadi gunakan kesempatan kalau ibu sudah sampai di Madinah, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Da enakeun sholat di Masjid Nabawi teh. Kurmah lega masjidna. Syarat berapa ya? Hampir 20 hektar masjidna. Jeung mewah doi ibu. Bagi yang sudah ke sana itu kayaknya pengen lagi deh ke sana. Nu ngabayangkeun juga pasti hayang ka ditu. Kamu yang sudah pernah merasakan Masjid Nabawi. Tihangna teh kan banyak bu, tihangna teh. Ini cuma ada 4 nih. Di sana teh tihangna teh banyak, 1000 lebih dah. 1000 lebih. Di setiap tihangna teh aya AC. Di handap teh aya AC. Tihangna dari marmer. Di luhurna emas. Tiap tihang teh di dalam dinilai eta hiji tihang sigana entah berapa ratus juta ya satu tihang. Makanya ada ribuan tihang beunghar pisan eta Arabnya. Mun urang mawa hiji we tihang eta. Manggul hiji we ka dieu eta. Marmernya aja datangkan langsung dari Itali itu marmer asli. Mahal. Belum lagi AC-nya, belum lagi ini karpetnya, kanal. Banyak orang yang betah di dalam teh karena memang sejuk. Saya juga sampai waktu itu pernah tertidur. Karena di dia osok tidur waenya.
komo iya di Masjid Nabawi, ya Allah gitu kok enak gitu eta. Da kumaha teu betah di jero masjid atuh kan. Lohor, kewe sampai asar. Terus saya di jero. Geus asar teh kewe magrib weuhna. Geus magrib kok mau deket kana isya atuh. Kagok, tos isya baru pulang. Betah. Tah, ibu latihan di dia coba di Masjid Al-Araf. Lohor, ulah ka uwi. Cicing nepi ka asar di dia coba. Terus asar, terus sampai ke maghrib. Datang ka imah bapak nyarekan. Mana teh ka mana wae. Sare di masjid. Coba kateng ku betah. Masjid Nabi ya, itu orang Masjid Nabawi. Masjid An-Nabi, Masjid Kangjeng Nabi maksudnya yaitu ya. Karena itu dekat rumah Kangjeng Nabi ya. Di antara rumah beliau dengan mimbarnya itu disebutnya Raudhah. Taman surga. Itu salah satu tempat ijabah. Dan di situ orang berdesak-desakan parebut hayang kadinya. Ya. Ya Allah. Jadi kalau udah datang ke sana mah orang tuh berebut ya ke masjid ya. Hari di dia mah tuh berebut hayang ke masjid tuh. Saking masjid karosong ge hari-hari we. Di wararung we. Nya, sok ningali di wararung narongkong magrib Bu. Nya anehnya. Padahal masjid itu kan enakeun ya. Ini juga sudah enakeun ada kipas angin ya. Nah, setelah 8 hari atau lebih sedikit di Madinah, sholat selama 40 kali disebut arba'in, maka diberangkatkanlah menuju Mekah. Biasanya singgah dulu di Masjid Bir Ali, Bikrun Ali, Sumur Ali. Di situ ada masjid untuk berpakaian ihram dan niat umroh. Nah, jadi begitu niat umroh berpakaian ihram. Laki-laki hanya memakai 2 helai kain. Biasanya putih. Sebenarnya warna nama kumaha bebas, ya, bebas. Tapi di kita kebanyakan warnanya putih. Dan tidak memakai apa-apa lagi untuk laki-laki. Cukup 2 kain saja untuk bawahan sehelai, atasan sehelai. Di jerona teu make nanaon. Tong dibayangkeun di teu kudu dibayangkeun pokona mah kitu we. Sebab tidak boleh memakai yang dijahit. Itu teh gambaran mati. Gambaran mati. Majan beunghar dina lamari loba baju. Batik banyak, batik terusmi dari Cirebon. Aya batik Pekalongan. Aya Mega Mendung dina lamari teh. Tetap we nu dianggon nama eta 2 helai ketika umroh. Berihram itu namanya kan ihram. Berniatlah di situ, labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, saya berniat untuk umrah. Ibu mah seperti biasa ditutup seluruh auratnya, dan ketika ihram mah harus lebih terjaga itu aurat. Nanti harus bayar dam kalau terbuka aurat. Bapak-bapak komo tah, bapak-bapak mah sebab tidak memakai kain yang lain lagi kecuali 2 helai itu. Ketika buang air tong padeukeut jeung batur, komo selih tingali mah ulah teu meunang. Dijaga ketika tidur karena memakai kain yang tidak ada jahitannya, hati-hati keur tidur nangkara. Bapak-bapak pas ditinggali ku ibu, Gusti harus dijaga itu. Makanya tendanya harus misah bapak-bapak dengan ibu-ibu. Dijaga, jangankan dengan lain jenis, dengan sama jenis pun jangan saling melihat. Ker umroh mah dalam keadaan ihram harus lebih dijaga. Apalagi yang tidak boleh selain membuka aurat, membunuh binatang, nyamuk, demena, bayar dam,
ayah lalur, ayah cucunguk ditincak, bayar dam itu, tidak boleh. Antepkeun we, siram dipencet, tidak boleh. Jaga, jangan membunuh binatang, jangan mencabut tanaman. Di dia tukang bebersih, merenya ayah jukut dicabut, weh. Temenan, meni atoh ningali jukut dicabut, gitu. Ayah kembang halus, ayah jukutan panah yang micenan, eta teh jukutna teh tidak boleh. Mencabut tanaman, membunuh binatang. Kemudian yang dilarang apalagi? Menikah, kawin dalam keadaan ihram, temenan kawin. Atau menikahkan jadi wali, temenan. Tuh ya, harus dijaga ketika berihram teh. Tidak boleh membuka aurat, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut tanaman, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Itu yang harus dijaga ketika ihram. Maka dari ketika niat ihram di Masjid Bir Ali, lanjutkan perjalanan menuju tanah suci untuk tawaf di Ka'bah. Perjalanannya kurang lebih 6 jam dari Madinah, dari Bir Ali itu ke Masjidil Haram, kurang lebih 6 jam. Atau sekarang lah ya, kalau dulu 6 jam. Tapi jalannya memang sepi lah, jalan tol tapi temayar. Terus juga ada orang di Dewaka Sumedang 37.000 sauti padahal. Sampailah di Masjidil Haram, maka ibu dan jamaah langsung ke Ka'bah. Tawaf dimulai dari arah Hajar Aswad. Kalau sanggup mencium dulu Hajar Aswad, memulainya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak sanggup mencium, kemudian istilam dari jauh, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari garis Ka'bah, dari Hajar Aswad. Mulailah di situ hitungan pertama salat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus sampai 3 sudut. Sudut ketiganya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lagi di Hajar Aswad, sakeliling. Lanjutkan lagi 2 keliling, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai lagi di sudut ketiga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudut ketiga itu namanya rukun yamani. Terus begitu sampai 7 keliling. Kumaha lamun batal karak 3 kuriling. Da di dieu sok hitut wae. Mas sadar sakitu padenghal geus karak 3 ge, aduh. Keluarkan wa ibu, tong ditahan-tahan dah, bisa jadi penyakitnya. Brot teh kawan. Paling bagaimana gigireun wah klieg saha ieu. Batalkeun heula tapi buru-buru abdas. Abdas na oge nya turun. Kadenya ka sumur Zam-Zam. Ku cai Zam-Zam abdas na oge ibu. Di Masjidil Haram mah. Langsung abdas, lanjutkan keliling keempat. Tukur dari awal deui. Tinggal lewat tadi batasnya di mana ibu mulai batal. Kalau bisa mah habis Hajar Aswad lah biar gampang menghitungna. Kalau kelilingnya batal, wudu lagi, mulai lagi Hajar Aswad terus gitu. Sampai 7 keliling. Ketika rame, ketika berjejal, berdesak-desakan, ibu tidak usah banyak bergerak, cicing weh kabawakeun itu teh. Yang penting seimbangkan badan kita, kabawakeun ku batur terus gitu. Lain ka orang teh terus kadorong gitu. Itu karena saking banyaknya. Kudu maksakeun terus ngadorong batur teh. Terus saya tidak berdesak-desakan ya. Terus sampai 7 keliling. Yang kuat boleh, kalau yang tidak kuat mah ditandu. Ditandu teh digotong. Bari ngagoler dina pasaran digotong. Ya terus juga. Tapi mahal biayanya.
kira-kira 500.000 mungkin kayaknya ya, mungkin 500 ribuan mungkin. Yang bisa duduk pakai kursi roda juga silahkan. Aya tukang udah ngadorongna, tukang buburuhna ya. Malahan mah aya nama aya nu disetir, siga mobil di golok, mobil di taman golok. Aya nama segala rampang ibadah tinya. Coba bayangkan keur baheula itu tuh kan zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ibu Hajar, boro-boro aya mobil nu kitu lempang. Lanjut 7 keliling sudah beres, maka ibu istirahat dulu minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Minum, setelah itu lanjutkan sa'i. Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 balik. Mulailah dari Bukit Safa, melihat dulu ke arah Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mulailah berjalan, turun dari Bukit Safa. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Eta we terus bacaanana ibu udah gampang. Eta we terus. Begitu sudah ada lampu hijau, agak sedikit gancang, sedikit aliran kecil. Udah beda sejauh lagi, biasa lagi, jalan lagi. Sampailah di Bukit Marwah, sabalik. Balik deh dari Marwah menuju Safa. Terus subhanallah, alhamdulillah, ayeuna mah sudah bersatu dalam bangunan Masjidil Haram eta teh, mas'ana teh, tempat sa'ina teh. Jadi tertutup. Moal kahujanan pakai AC. Rek teu ngeunah kumaha. Baheula Ibu Hajar boro-boro. Tidak ada bangunan. Ibu Hajar itu memulai mencari air itu dari Safa ke Marwah dalam keadaan tandus. Ayeuna mah gampang, aduh enak. Padahal kita teh napak tilas Ibu Hajar. Tapi enak. Beda jeung baheula. Itu kan napak tilas Ibu Hajar ketika mencari air. Karena melahirkan Kangjeng Nabi Ismail dalam keadaan gersang. Kan bolak-balik terus dari Safa ke Marwah, jaraknya hampir 400 meter ya, 380 meteran dari Safa ke Marwah. Dari sini ke rumah saya 200 meteran, belum sampai itu ke Safa Marwah. Safa Marwah itu hampir 380 meteran ya. Taruhlah kalau misalnya 400 lah kali 7 berarti 2,5 km lah, 2,5 km ya. 2 km, 2,5 km selama 7 balikan. Tah, ibu kalau memang nanti sudah punya niat umroh atau haji, latihan jalan di sini minimal 2,5 km. Jadi kalau dari rumah saya mungkin sampai ke masjid itu mungkin Masjid Al-Hikmah mungkin. Dari rumah saya L2 nomor 78 sampai ke Masjid Al-Hikmah. Sabalik tak Safa Marwah. Balik deui itu terus 7 balik kayaknya gitu mungkin. Latihan. Berarti kalau gitu ibadah haji teh harus orang muda. Geus kolotna tuh boro-boro 2,5 km apa? Kasihan ya. Makanya ketika saya juga boleh didorong pakai kursi roda. Asal siap duitna we. Muruhkeun ya gitu. Tapi kan lebih afdol nyalira, langsung jalan, merasakan langsung kan, walaupun dalam keadaan tidak panas ya. Tuh. Terus sampai 7 balik, beres 7 balik di Marwah, langsung di situ tahallul, memotong rambut. Jadi habis umrah itu, habis tawaf, sa'i, tahallul. Sudah beres tuh. Umrohnya beres, sudah. Ya, potong rambut. Perempuan sama perempuan lagi sebagian saja. Ya. Setelah itu
maka masuklah ke pemondokan, ke hotel, ke wisma atau ke maktab. Ya, ada yang 5 lantai, ada yang 8 lantai. Itu juga membutuhkan tenaga lagi. Mun eueuh lip. Hanyak deui wae tetangga. Berarti harus yang muda benar. Masuklah ke pemondokan. Di pemondokan silakan ibu ada kegiatan apapun, nanti sholat berjamaah tiap waktu kalau bisa datang ke Masjidil Haram, karena pahalanya 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di luar Mekah sini. Jadi ulah ketinggalan sholat berjamaah di Masjidil Haram tuh ya, sayang ya, 100.000 kali pahalanya. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali ya. Mantap kalau mau ngesti ibadah haji teh terasa Allah bagi loba tabungan anak gitu. 100.000 kali iya atau lain gitu hitungan atunya. Itu kan pahala tabungan untuk akhirat atuh mau nyata sholat datang ka dieu ya. Maka ketika ibu di pemondokan, di maktab, ibu rutin sholat berjamaah terus sambil latihan berjalan kan. Kalau saya dulu kira-kira 1 kilo lah dari pemondokan ke Masjidil Haram, 1 kiloan bisa jalan. Kadang naik angkot, pernah naik angkot, tapi waktu itu naik angkot karena saya berdiri, supir angkotnya lewat ningali karena spion langsung gitu ngiceupan bogoheun. Itu orang Arab aneh ya, kalau lagi ke Bogor gitu. Orang jadi geluh, saya jadi geluh, saya pengen cepat-cepat turun loh. Dikicupan kula laki atau lah mun ka awewe mah berleung. Supir angkot dia merosang mana. Waktu itu saya memang usianya 29 tahun ya. Apa bu? Garbu jenaka saya pada tahu memang. Matak barogohun lalaki oke barogohun. Ya Allah, ampun deh. Akhirnya saya cepat turun dan ya mending jalan kaki lah, jalan kaki sambil latihan gitu ya. Jalan kaki. Sampailah kita pada tanggal 8 Zulhijjah. Kan kalau kloter pertama mah lama nunggu nanti bu. Terus saya bolak-balik sholat berjamaah terus nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Kan nunggu antrian dari Indonesia kan belum pada datang. Kita yang datang pertama berarti nunggunya lama. Sampai tanggal 8 Zulhijjah maka berpakaian ihram lagi, niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Berihram sambil meniatkan haji. Berangkatlah. Ada yang menuju ke Mina dulu, ada yang langsung ke Padang Arafah. Dua-duanya boleh. Jadi ada jamaah kita yang kelompok jamaahnya yang ingin ke Mina dulu, nginap di Mina semalam, nanti besoknya ke Arafah. Tapi ada juga kebanyakan langsung dari pemondokan ke Arafah dulu, langsung untuk wukuf. Tanggal 8 Zulhijjah teh belum dihitung wukuf tak, karena dihitungnya mah tanggal 9-nya besoknya. Hari Arafah ngaranna oge. Wukuf di Arafah teh tanggal 9 Zulhijjah. Dihitungnya pas waktu zuhur tanggal 9-nya. Pagi-pagi mah belum dihitung wukuf eta teh. Ya. Nah, wukuf ini adalah puncak ibadah haji. Teu sah ibadah hajinya lamun teu wukuf. Rukun yang paling utama dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Maka semua didatangkan ke Arafah untuk wukuf mulai zuhur sampai maghrib, termasuk yang sedang sakit di rumah sakit, dibawa kena ambulan, jeung belangkarna jeung impusanana dibawa, didatangkan ke Arafah untuk beberapa menit. Sudah wukuf di Arafah, kalau dia bisa dituntun untuk tasbih silakan bertasbih berdoa, bawa lagi ke rumah sakit. Jadi haji tah nugas sakit sekarat oge. Sabalikna lamun teu wukuf di Arafah sanajan bari sehat berarti tidak sah hajinya. Tah kesempatan bagi tim kuliner sih
Tim konsumsi maksudnya, tim catering. Tim cateringnya banyak yang dari Indonesia, Ibu. Waktu itu saya juga ngobrol, ternyata orang Cipadung, ada lagi orang Cianjur, ngobrol lagi orang Sukabumi, orang Sunda. Nah, dia melayani jamaah di Arafah sambil berpakaian ihram. Lebar apaan atau sekalian ibadah haji gitu ya. Jadi menjadi petugas catering sekalian ibadah haji, jadi berpakaian ihram ngalayani oge. Tuh gitu ya. Jadi enak kalau ada pekerjaan yang melibatkan ibadah haji, jadi kebagian jadi haji. Tim dokter ya, jadi haji di sananya juga ya. Ya, apalagi tim pembimbing ibadahnya ya. Tim kesehatannya aja kan jadi haji kan. Tim cateringnya ya jadi haji sebab sekalian apa gitu. Nah, di Arafah dihitung sampai maghrib. Kegiatannya apa? Berdoa, berzikir, dan selfie. Naik onta hias, selfie. Naik ke Jabal Rahmah, selfie. Itu mah tidak dihitung wukuf. Yang dihitung wukuf itu setelah begitu sholat zuhur dan asar digabung, zuhur dan asar jamak qashar, langsung mendengarkan khutbah Arafah. Setelah itu ibu berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, istirahat. Tidak ada ngagosip. Di jero tenda ngagosip tuh. Kalau di Arafah mah tuh entok lebar. Masih itu aku nono lah tekan. Mendingan serangan-serangan lah. Introspeksi diri mending oke lah. Ya Allah, gitu loba dosa Gusti anu kitu we lah. Keur di jero tenda mah tong lewang urusan batur. Nah, berdoa, berzikir dalam keadaan kita pas sedang di Arafah, itu kan tempat ijabah itu. Ya. Banyak orang yang waktu itu di Arafah itu orang yang banyak yang berpikir untuk keselamatan di akhirat. Pemikiran dunia. Carurik di Arafah. Sedih ya. Jangan-jangan ini teh kesempatan terakhir ya buat saya di dunia ini. Jadi boro-boro hayang ngagosip eueuh waktu terus. Doa terus ke Allah. Minta dibersihkan. Balik ke Indonesia, buka deui tiungna. Di Arafah itu sampai maghrib. Maghrib habis waktu wukuf. Malam 10 berangkat ke Muzdalifah. Harusnya di situ juga wukuf, tapi minimal beberapa waktu saja. Ya, minimal diam dulu di tempat yang termasuk wilayah Muzdalifah. Kan ada batasannya itu teh. Arafah batasnya ini. Oh iya, bacaan anak. Muzdalifah batasannya ini. Nah, wukuf di situ biasanya turun dari bus, mulung batu buat lempar jumrah. Malam hari hati-hati bisi pahiri jeung tai onta. Poek apa? Caanga pencet lamun biek entong dicepat. Nyanak batuna nu sageung kieu weh tungtung jempol. Ulah nu sagede beureum. Sagede kieu cukup. Kalau nanti untuk di Minanya itu lempar jumrohnya nafar awal 2 malam cukup 49 batu. 7 kali 7 kali 49 batu. Kalau nanti di Minanya mau 3 malam atau nafar sani 70 batunya 10 kali. Jadi nanti tanya ke bagian pembimbingnya,
mau nafar awal atau nafar sani. Nafar awal 2 malam di tenda Mina-nya, batunya 49 butir. Kalau nafar sani 3 malam nginep di tendanya, batunya 70. Biasanya diberi kantong batu teh dibere di teh sukeun tong dileuwihan bawaheun ka Indonesia teu kudu loba di urang ge batu mah teu kudu makal batu teh jauh-jauhnya. Nah, bawalah batu, misalnya kita anggap saja nafar awal 49 batu sudah dianggap cukup di Muzdalifah, naik deui bus menuju ke Mina. Bayangkan ibu ayeuna teh dina bus macet-macetan, sebab dari Arafah ke Muzdalifah saja beberapa jam, padahal cuman beberapa kilo, 5 kilo mungkin ya. Jadi sampai di Muzdalifah, kalau udah berangkatnya habis maghrib dari Arafah ke Muzdalifah bisa sampai tengah malam, 4 jam misalnya ya, 10 atau 11. Setelah itu ibu berangkat lagi naik bus, tapi macet juga, ngarayap. Jutaan orang atau sedunia pasti macet. Saya waktu itu betul-betul diuji kesabaran. Mata ibu pun menyiapkan kesabaran sebanyak-banyaknya. Ketika begitu mau naik lagi, habis memungut batu di Muzdalifah, saya naik bus kota lagi, bus kota, naik bus haji lagi. Waktu itu supirnya kan orang Turki, bahasa Inggris sebisa, bahasa Arab tuh bisa. Saya diajak ngomong ngeteh. Naik lagi ke bus, Gusti eta AC-na pareu, kan tuh bisa dibuka ari bus AC mah kacana. Ya Allah, itu panas di jero. Aya nu melenge saeutik kacana merentah di bagian supir. Di gigireun bus teh aya truk mawa domba. Ya Allah, benar-benar bau. Banyak yang keluar kata-kata mengeluh. Sabar. Da eta teh lain kabeneran atuh geus diatur ku Gusti eta teh kitu teh. Ujian eta teh sudah diatur. Kalau tidak sadar begitu pasti marah-marah. Aduh, supir teh kumaha bos teh. Itu sudah diatur oleh Allah, itu begitu. Ujiannya begitu memang harusnya. Da lainkah yang supir atau mati asena teh lain atuh. Manya supir teh bobogoh hayang pae asena. Teu kudu nyalakan supir, Pak. Aduh, ieu teh pas supir kumaha? Teu ngartieun supir naon ge. Orang Turki. Banyak orang yang tidak sabar. Ya Allah, itu jeung eta bau domba ada gigireun kan, mau domba buat disembelih di Mina kan itu nanti. Ya Allah, beberapa jam di situ ibu ngareneng we jeung truk nu mawa domba. Ya Allah, terus saja begitu marang beunang ge. Disitulah kita diuji kesabaran, dan orang lain diuji kesabarannya beda lagi, pasti tidak akan sama gitu. Anggaplah kita sampai di Mina subuh, sampailah di Mina, maka yang pertama dilempar adalah jumroh Aqobah, jumroh yang paling gede, ula usto Aqobah, ujung hula 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. 7 kali. Dulu mah setannya kecil, tihang buludan we pogelok-gelok. Ayeuna mah setanna geus lebar, dibuat panjang setannya teh, gampang maledoganana, tidak usah berdesak-desakan bu, panjang, dibikin panjang setannya teh, di mana lagi kena. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ayeuna mah mun ti baheula setan teh atuh dikitu-kitunya nyieunna teh. Baheula matihang we hungkul buludan tempat untuk batunya, sehingga banyak orang yang tewas ketika lempar. Akhirnya pemerintah Arab Saudi berinisiatif, setanna kudu gedean, bikinlah dinding panjang Aqobah. Maka yang pertama ketika datang ke Mina yang dilempar adalah jumroh Aqobah 7 kali.
Setelah itu maka ibu masuk ke tenda di Mina. Tenda di Mina, di dalam tenda zikir, berdoa, baca Quran, istirahat, makan. Teu kudu loba gosip. Komo bari jeung loba selfie mah. Kok dicorot tenda, oh di tenda. Keur lempar pamotokon urang rek lempar euy, teu kudu lah. Rek lempar we kudu dipoto. Kamari keur nyeum hajar aswad dipoto deui. Ah, kumaha ieu teh. Sai dipoto deui wae. Teu kudu atuh. Semuanya harus karena Allah. Ulah hilang pahalana gara-gara riya. Kan sayang atuh jauh-jauh ka ditu. Ngadon riya balik ka Indonesia teu meunang nanaon, rugi ka si dalin. Maka tak tong loba teuing selfie. Di dieu oge Bu, tong loba teuing selfie Bu. Tahajud selfie sajadahna ditinggal itu. Aduh, sayang atuh. Salat duha sajadahna dipoto. Duh, salat duha hari ini begitu terasa indah. Sayang atuh lah. Jangan hilangkan pahala ibadah kita dengan selfie. Cukup Allah saja yang tahulah. Teu kudu batur teu kudu apa. Dan di akhirat urang teh moal urusan batur, pasti nyalametkeun diri sorangan. Enggak peduli orang lain lah. Jangankan dengan orang lain, suami dengan istri, anak dengan orang tua, tak peduli. Matak salametkeun diri masing-masing we. Jadi lamun ibadah teu kudu dikanyahoankeun teuing ku batur. Komo tahajud mah sing rahasia. Ulah bebejang geus urang nanti duh. Tadi mah tahajud teh biasa nama jam 3 udang teu kalah ka jam 3 saparapat tadi mah nya. Tapi alhamdulillah bisa 11 rakaatan. Teu kudu baca caritakeun atuh lah. Janganlah. Tahajud itu rahasia kita dengan Allah. Sedekah pun yang paling baik itu yang tersembunyi. Ibarat kata tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Komo batur. Komo hayang diumumkeun, komo hayang di video. Asupkeun kana YouTube. Lah. Nah, ketika haji pun begitu. Kemudian setelah malam pertama lewat, besoknya lempar lagi jumroh 3 ula wusto akobah 7 21 jeung 7 28 tuh 28 ya kan. Besoknya 3 lagi 7 21 jadi 49 udah tuh. Berangkatlah ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, tawaf haji. Eta mah komo leuwih berdesak-desakan. Kade eta mah aduh perlu fisik pisan. Setelah itu tahallul yang kedua setelah sa'i ya. Tawaf 7 keliling, sa'i lagi 7 balik ke Safa Marwah. Tahallul yang kedua. Beres ibu sudah menjadi ibu haji. Boleh ganti baju? Pulang ke pemondokan balanya membuka duit nah bersiaplah untuk pulang karena sudah 5:30. Iya pulang gitu ya. Nah insya Allah tadi disambung lagi ya. Kalau kita dipertemukan lagi insya Allah disambung lagi karena perjalanan ibadah haji itu sangat unggal. Tiap saya menceritakan haji selalu beda saja ceritanya, ada saja yang beda ceritanya dan masih banyak yang belum saya ceritakan itu ya. Insya Allah nanti deh, insya Allah ketemu lagi di lain waktu kalau saya diundang lagi. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dipanggil oleh Allah untuk beribadah haji. Amin. Tapi sing nararabung ti ayeuna ulang doa amat terus lagi tapi nabung hanteunya dan minimal umroh ya. Kalaupun tidak bisa haji bisa umroh ya. Maka ibu kalau punya saudara di sana titip doa atuh, panggil abdi gitu ya
doakan saya di depan Ka'bah, tolong dong supaya saya bisa ibadah haji. Amanat gitu ya, kalau saudara-saudara ya gitu sana ya, amanat. Doakan Nabi atus yang dipanggil oleh Allah ibadah haji gitu. Mengpung aya di ditu gitu ya, aya di suci gitu ya. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمدلله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.